jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung nih, hari ini kita sedang membahas tema hati jodohku terpikat orang lain. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Emang temanya agak serem ya, tapi justru kita belajar supaya itu nggak terjadi di rumah tangga kita. Betul nggak Bu? Betul. Nah tadi juga guru-guru kita sudah menjelaskan, Bunda Tuti juga menjelaskan. Kita tuh nggak boleh terlalu sering membanding-bandingkan pasangan kita sama orang lain. Kita tuh harus saling jaga komunikasi. Terus kita harus lebih memperhatikan lagi pasangan kita agar merasa dipedulikan. Masya Allah. Baik akan kita lanjutkan lagi. Jamaah yang ada di rumah boleh siapin catatannya juga. Kita akan lanjut lagi pembelajaran kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai kok suami selalu siap kalau sama teman? Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Lihat gak Bu tadi tuh? Jadi pasangannya itu kalau dimintain tolong sama istrinya itu suka entar-entar disuruh buang sampah. Iya entar dulu. Tapi kalau sama temannya langsung ya. Memang begitu? Bu ngangguknya semangat banget emang gitu suaminya? Iya. Enggak itu dulu kali ya Bu. Itu rata-rata enggak ya? Kalau suami yang zaman dulu aman gak? Suami zaman sekarang? Oh, dulu masih aman, sekarang yang enggak Ustaz. Oh enggak, kenapa kata ibu-ibu itu? Kenapa? Oh suami yang orang dulu tuh begitu. Sekarang enggak. Ya iyalah, karena suaminya udah tua. Ustaz, ini aku ada pertanyaan yang berkaitan sama tayangan tadi. Ini kalau misalnya pasangan itu lebih perhatian ke rekan kerja misalnya atau ke partner kerjanya dibandingkan sama istrinya sendiri, itu masuknya tuh udah selingkuh atau masih wajar? Nah ini mohon jawabannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim buat semua yang baru bergabung. Masya Allah hari ini kita temanya tentang keluarga. Hati-hati dalam berkeluarga itu ada namanya tanggung jawab. Izin Ustaz Sam, Masya Allah tabarakallah. Dan Bunda Tuti, Masya Allah tabarakallah. Buat kita, hati-hati. Kalau ada orang yang lebih perhatian ke rekan kerjanya, ke orang lain dibandingkan kepada istri. Karena mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Bahwa seorang laki-laki dalam hal ini kalau sudah berstatus sebagai suami, berarti dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya bertanggung jawab menafkahi. Tanggung jawab untuk berbuat baik. Ingat, berbuat baik kepada keluarga. Salah satu di antara berbuat baik itu berlemah lembut, perhatian. Dan ada namanya hubungan. Hubungan yang harus dijaga. Dijaga bentuk perhatian. Karena wanita itu butuh perhatian. Iya lagi. Iya. Wanita itu dalam hal ini istri butuh perhatian. Makanya banyak wanita yang suka ke mall. Karena di mall ada perhatian-perhatian. Enggak dong, bukan itu Ustaz, beda. Ada dampaknya, jadi ada nilai tanggung jawab di situ. Hati-hati, jikalau dalam hal ini suami lebih perhatian dari rekan kerjanya dibanding keluarganya sendiri, hati-hati, berdampak rumah tangganya rusak. Peluang dosa datang, apalagi sudah sampai berdua-duaan. Apalagi sudah bercampur dan sebagainya. Apalagi sudah meninggalkan kewajibannya. Waktunya lebih banyak kepada orang lain dibanding keluarganya. Hati-hati, hati-hati. Karena yang namanya tanaman itu harus dipupuk, harus disiram, harus diperhatikan. Betul tidak? Ada mungkin ada ulat-ulat dan sebagainya harus diperhatikan. Begitu pula istri, begitu pula keluarga. Ingat, anak butuh. Seorang datang kepada Rasul, ya Rasul saya mau sumbangkan semua. Kata tidak, nah, kata Nabi jangan. Sisipkan buat keluargamu. Ada nggak buat dirimu, buat keluargamu. Jangan semuanya. Nah, dalam hal ini jadi pembelajaran buat kita. Agar supaya mohon maaf perhatian. Tuh 2, 3. Perhatian. Coba diulang. Perhatian. Sekali lagi. Perhatian. Tapi tunggu dulu, ada 2 sisi nih. Maka seorang suami sebagai penanggung jawab, laksanakan tanggung jawabmu. Maka istri dalam hal ini siap untuk berkomunikasi. Ibarat mobil, maka supirnya adalah suami, keneknya adalah istri. Kiri.
Kalau berdua biasanya suami bawa mobil, istrinya navigator. Wih, Awas betul. di situ ada situ, Iya, lewat iya. sini gitu. Tapi Itu. biasanya kalau perempuan baca map suka kelewat biasanya. Oh, gitu. Istri Oh. saya. Misalnya itu belokannya di situ perempatannya harusnya belok kiri kelewat kebablasan. Berarti harus sama-sama ya. Harus sama-sama. mengingatkan. Itulah jadi suami penanggung jawab, istri sebagai komunikasi. Betul sekali. Baik, terima kasih guru ilmunya. Masya Allah. Ini langsung ilmunya dari yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun nih. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita. Masya Allah. Gimana, Ibu setuju gak? Tadi kalau analoginya, kalau suami itu adalah supirnya dan istri itu pengarahnya. Setuju bener ya Bu? Keren. Baik, akan kita lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita. Ustadz Syam. Iya. Ustadz, izin nih saya mau bertanya lagi guru. Gimana nih kalau misalnya seorang istri itu jatuh hati pada sosok yang selalu menghiburnya. Jadi ada sosok yang selalu ada buat dia menghibur. Nah mungkin ini nyambung sama yang tadi karena suaminya itu cuek. Jadi istrinya itu lebih bisa cerita curhat sama teman yang bisa menghiburnya. Nah, itu Dapat gimana hiburan tuh dari luar gitu Benar, ya. bukan dari suaminya. Siap. Nah, mohon penjelasannya guru. Kita silakan. baca ayat tapi kita panggil bunda ya. Masya Allah Bunda Ya mau dibantu ya. Allah. Bunda. Wah, keren nih Bunda duet maut. pakarnya, Bu Surah Haji. Al-Hadid ayat 20. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair bunda. Makasih Afwan, banyak. Ustaz Masya Syam. Allah. Maka secara manusiawi kita butuh hiburan. Subhanallah. Sampai ada ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu ada pertunjukan, ada permainan, ada hiburan dengan banyaknya anak, ada yang terhibur dengan banyaknya harta, ada yang terhibur karena pasangan. Lalu bagaimana ceritanya kalau ada seorang istri yang hatinya itu terpikat dengan yang senantiasa ada menghiburnya. Dan ternyata yang menghiburnya itu orang lain bukan suaminya. Bagaimana dengan hal tersebut? Maka yang pertama, jikalau yang menghiburnya adalah mahramnya, maka tidak ada masalah. Maksudnya yang orang selain suaminya siapa yang mahramnya? Adalah anaknya laki-laki, adalah daripada ayahnya misalnya, atau sesama perempuan misalnya. Maka subhanallah tidak ada masalah. Atau ada seorang perempuan yang ketika suaminya berangkat berperang, ayahnya pun berangkat berperang, anak laki-lakinya pun ikut berperang. Kita belajar, kalau sebagai perempuan beriman kita belajar dari kisah ini. Wanita ini menanti-nanti kedatangannya, lalu datanglah sahabat mengabarkan kepadanya, bersabar ya
ya suamimu wafat di medan perang syahid, maka perempuan ini tidak masalah. Bagaimana keadaan Rasul? Lalu datang lagi orang lain, sabar ya bapakmu wafat syahid di medan perang. Kata perempuan ini tidak mengapa. Bagaimana keadaan Rasulullah? Datang lagi orang lain, wahai wanita sabarlah anakmu syahid di medan perang. Tidak ada masalah, saya cuma ingin menanyakan keadaannya Rasul. Lalu datanglah baginda Nabi SAW, lalu dia memandangnya dengan mengatakan, sekarang hatiku bahagia ketika sudah memandang baginda Nabi SAW. Pelajaran apa yang bisa kami berikan hari ini, pagi ini? Mungkin perempuan ini salah cari hiburan. Kalau hatinya terikat dengan Rasul, tidak butuh dia dengan yang lain. Betul. Bahkan tidak dapat hiburan dari suaminya pun, hatinya sudah terikat dengan baginda Nabi SAW. Masya Allah, itu berarti kita harus belajar lagi supaya hati kita itu bisa dekat dengan hal-hal yang baik ya. Iya, banyak yang bisa dicintai dan menghibur. Betul. Al-Quran 30 Al-Quran, juz, buka. Masya Allah. Semoga kita dapat nikmat itu, dapat hiburan. Siap. Terima kasih guruku, Ustaznya boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tadi guru-guru kita sudah menyampaikan ya, Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah selanjutnya saya akan kasih kesempatan nih untuk jamaah untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik Ibu yang ada di studio yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi ya Bu. Kapan lagi coba bertanya sama guru-guru kita langsung. Wah yang sisi sebelah kiri kalah cepat nih, mohon maaf saya akan kasih kesempatan untuk Ibu yang paling semangat. Ibu boleh berdiri, perkenalan dulu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Boleh wabarakatuh. di tengah aja silakan sini Bu. Waalaikumsalam Nah, ayo, berani, Bu. warahmatullahi Sini, Bu. wabarakatuh. Nama Ya. saya Ibu Wiwit dari Guroba Baik. Majelis Taklim Al Guroba Banjaran Bandung. Baik, Banjaran Bandung tepuk tangan dulu dong. Tuh sapa-sapa dulu tuh yang di Bandung, Sadayana, kumaha damang, pantas gak rilis kieu. Mangga Ibu lanjutkan lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Pertanyaannya sama siapa? Sama siapa? Sama Ustadz Maulana, sama Bunda. Bunda, iya. Oh Tuti iya aja ya, sama Bu, ya. Bunda Tuti juga, Silakan. baik, Sini, baik sini. silahkan. Apa Ini, Bu, pertanyaannya Ibu? ketika Siapa pas- namanya? Ibu Wiwit. Ibu Wiwit. Iya, Ketika gimana? pasangan curhatnya lebih nyaman ke orang lain ketimbang ke kita pasangan. Iya. Apa itu pertanda hubungan kita sudah mulai retak? Apa sudah tidak suka lagi sama kita? Oh, baik. Emang ada temennya yang kayak gitu Bu? Ini pasti pertanyaan titipan ya Bu ya, saya Enggak, yakin. enggak ini. Oh, Jadi kalau misalkan Ibu Mhm. punya pasangan, Ya. kemudian pasangannya itu lebih nyaman lebih curhat nyaman ke curhat orang ke orang lain. Ke Ibu nggak nyaman. Ah, Oh, ketimbang- diem di iya. depan Ibu kayak nggak punya masalah. Iya, apakah Baik. hubungan kita udah mulai retak Oh, atau iya. sudah gak suka lagi gitu? Wah, Masya Allah. Masya Allah. Gimana Baik, Ibu, ada lagi yang mau ditanyain? Sudah Itu aja? cukup, sudah Bu cukup. contohnya Satu apa aja? sih Bu? Lebih perhatian ke pasangan yang lain, yang ke orang lain tuh Nah, gimana iya, contohnya Bu? gimana Ada nggak sih? Ya contohnya kayak Kasih hadiah ya? ya Oh kasih hadiah ke orang lain misalnya. Kasih hadiah aman. Orang itu misalnya ulang tahun gitu Ulang ya. tahun dikasih hadiahnya kepada Aduh. Allah. Atau Baik, kamu udah baik. makan belum gitu ya Bu? Ngechat ya. Waduh baik kalau gitu. Baik, Itu siap Bu? ya. Mudah-mudahan Oke, Allah baik. berikan petunjuk buat kita ya. Terima kasih Bu Wiwi. Baik Ibu boleh Baik, silakan mohon duduk izin. kembali. Ini Assalamualaikum soalnya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya luar biasa. Kalau terjadi dalam rumah tangga pasangan kita sudah mulai nyaman curhat dengan orang lain ketimbang dengan kita. Pertama, kita harus Bunda, introspeksi. mohon maaf. Nih gimana ada ceritanya? bagian promo katanya ada yang mau lewat. Iya, jadi Silakan. kita tahan dulu. Nanti Iya. jawabannya Siap. kita akan jawab Iya. setelah yang satu ini. Iya. Mangga, mangga, mangga. Tuh, Iya. mau lewat Iya, tuh. iya, iya, iya. Oh, Iya, boleh, kan, boleh. iya kan, iya kan.